semua anak Indonesia kita mau kasih makan. Menyedihkan ya, di satu sisi masyarakatnya kekurangan gizi, stunting, tapi di satu sisi lain Indonesia tercatat sebagai salah satu penghasil limbah makanan tertinggi di dunia. kalau di Jepang kan orang-orang selalu bilang kalau mau makan tuh tidak cimas, itu kan artinya menghargai makanan. Terima kasih atas makanan yang ada di atas meja. Makanan adalah sumber energi dan gizi. Hal ini yang mendorong Presiden terpilih Prabowo Subianto membuat program makan siang gratis untuk menangani darurat stunting dan perbaikan gizi anak-anak Indonesia. Semua anak Indonesia dan anaknya masih di kandungan ibu kita mau kasih makan. Namun, di sisi lain darurat limbah sisa makanan terjadi di Indonesia, bahkan menjadi yang terparah di Asia Tenggara. Indonesia tercatat sebagai salah satu penghasil limbah makanan tertinggi di dunia. Yang paling banyak di sini adalah sisa makanan 40,7%. Limbah sisa makanan dapat berdampak pada banyak hal. Terhadap tanah, limbah sisa makanan bisa mengganggu kesuburan tanah. Terhadap air, ia bisa menyebabkan pencemaran dan penyakit. Terhadap udara, limbah sisa makanan menghasilkan gas metana dan pemanasan global. Limbah sisa makanan juga bisa berdampak pada ekonomi. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB mengklaim bahwa kerugian moneter seluruh dunia berjumlah kurang lebih 940 miliar dolar setiap tahunnya. Sementara itu, di Indonesia, limbah sisa makanan mengakibatkan kerugian sekitar 550 triliun per tahun. Ironi itu dirasakan oleh banyak pihak, salah satunya mereka yang baru mulai peduli terhadap sampah sisa makanan. Namaku Iskandar, usiaku 32 tahun, pekerjaanku digital marketer, asalku aslinya dari Aceh. Sekarang tinggal di Bandung. Sejak 2 tahun yang lalu lah, tinggal di komplek perumahan di Bandung Timur ya. Di Bandung ini ada masalah sampah, sehingga petugas kebersihan itu seringkali datangnya tidak sesuai jadwal, sehingga sampah itu menumpuk. Nah, akhirnya aku pikiran sampah yang bau itu ternyata memang banyak dari sampah makanan, sisa makanan gitu. Nah, jadi biar nggak bau, dipisahin tuh antara sisa sampah makanan sama sampah yang kering. Nah, aku memang lahirnya di desa ya, tinggal di desa, jadi cukup lama juga di desa. Bedanya antara desa sama komplek atau kota dalam penanganan sampah itu beda banget. Jadi sisa makanan justru itu bagus karena bisa untuk ayam, untuk bebek gitu. Sampah makanan di desa itu bukan jadi sampah sebenarnya, jadi makanan, tapi makanan hewan gitu. Berdasarkan data Ekonomis Intelijen Unit, sektor domestik seperti lingkungan Iskandar memang menjadi penyumbang sampah makanan terbesar di Indonesia. Ya, ini sesuatu yang apa ya, bisa dibilang menyedihkan ya. Di satu sisi masyarakatnya yang kekurangan gizi, stunting gitu ya. Itu kan yang digalakan pemerintah sekarang ya, makan siang bergizi gitu. Tapi di satu sisi lain banyak orang yang membuang atau menyisakan makanannya. Nah, terus pikir ini sampah sisa makanannya mana? Ya akhirnya dibuat untuk kompos sisa organik. Jadi ini kompos bag. Biasanya kalau udah banyak sampahnya gini, ini ditutup sama tanah lagi atau kompos lagi.
supaya dia cepat pembusukan. Atau biasanya bisa kalau di YouTube tuh biasanya disiram pakai glukosa gula kayak gitu biar dia cepat memuai. Karena adanya kompos, Iskandar kemudian memanfaatkannya untuk menanam sayuran. Pengen juga kan rumah tuh ada hijau-hijaunya kayak gitu. Tapi kalau nanam bunga tuh agak sulit dan harganya biasanya mahal gitu kan. Makanya tanamnya sayuran. Ada cabai keriting, cabai kecil, terong, sama melon. Dan ya itu juga rata-rata bijinya tuh dari sisa-sisa makanan, sisa-sisa sampah juga itu. Beli melon ada bijinya, aku coba semai terus ditanam. Dari pengolahan sampah sisa makanan, ia merasa mendapatkan banyak manfaat. Sangat bermanfaat nih makan gorengan, mantap. Kayak gini nih, tuh mantep banget nih. Nggak perlu beli nih, mahal nih. Ya, keuntungannya pertama ya sampah jadi nggak bau, itu yang pertama. Terus yang kedua kita bisa dapetin kompos yang itu bisa manfaat untuk tanaman dan tanamannya juga manfaat untuk aku ya. Hasil panen dari kompos rumah tangga dan tanpa pestisida organik. Bukan tanpa hambatan, awalnya Iskandar merasa kesulitan memisahkan sisa sampah makanan. Membuang sampah makanan ini memang cukup sulit karena dia kan basah ya biasanya ya, itu kayak jijik gitu ya. Harus dipisahin, terus juga dia itu nggak bisa bertahan lama jadi bau, jadi kita cepet-cepet harus buang ke tempat yang nggak di sekitaran kita kayak gitu. Itu yang sulitnya tuh di situ. Kalau mengolah sisa sampah makanan, pertama ya kita mulai dari pas proses kita masak, katakan ya. Masak itu memang harus dipisahi antara sampah yang organik dan non-organik. Kalau bisa memang dibuat di tempat yang beda gitu. Dan langsung dibuang di tempat yang organik tadi gitu. Terus kalau seumpamanya sisa makanan di piring itu juga kalau bisa langsung dibuang, jangan ditumpuk di dalam wastafel. Itu karena kalau udah numpuk itu bercampur air tuh jijik juga kita lihatnya kan untuk dipisahinnya. Yang kedua, terus siapin ini sih compost bag atau kayak wadah untuk khusus nampung sisa makanan, sisa sampah makanan itu kan. Jadi begitu dipisahin tuh langsung masukin di situ. Iskandar pun merasa bahwa sampah seharusnya tidak dikenal sebagai milik bersama, melainkan milik pribadi. Karena setiap orang atau secara pribadi itu kita semua menghasilkan sampah sebenarnya. Jadi itu lebih penting sebenarnya tanggung jawab pribadi dulu gitu, baru di tanggung jawab bersama gitu. Setelah menumbuhkan kesadaran diri sendiri, ia merasa pemerintah juga harus mengambil tugasnya dan turut bertanggung jawab atas buruknya penanganan sampah sisa makanan di Indonesia. Ya, pemerintah memang harus turun tangan karena kan mereka ada untuk mengatur atau membuat regulasi supaya masyarakat hidup lebih baik lagi gitu. Pertama sebenarnya kita pemerintah perlu memberikan edukasi lebih spesifik ke setiap individu-individu atau setiap keluarga-keluarga per rumah-rumah itu, sehingga ada kesadaran di sana untuk nggak membuang sampah atau tidak menyisakan sampah makanan terutama. Nah, itu perlu adanya akses dan fasilitas untuk mendukung regulasi itu. Selain tanggung jawab pemerintah, Iskandar juga berharap masyarakat Indonesia harus memulai untuk lebih menghargai makanan. Iya, mungkin berkaitan dengan sampah makanan yang bisa jadi organik, bahwasannya sampah itu ditanggulanginya itu kalau bisa bukan ketika dia udah jadi sampah, tapi kalau bisa
kita mengurangi produksi sampah kita. Aku berharap lebih banyak orang yang peduli terhadap makanan. Kita harus benar-benar menghargai makanan. Ya minimal ketika kita mau makan, kita tahu apa yang mau kita makan dan kita habisi. Kalau di Jepang kan orang-orang selalu bilang kalau mau makan tuh tidak cimas, itu kan artinya menghargai makanan. Terima kasih atas makanan yang ada di atas meja.